Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak calon siswa-siswi MTS Darussalam kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022. Selamat datang saya ucapkan di Masada. Masada itu Madrasah Sanawiyah Darussalam Ngoro, yang mana pada pagi hari ini kalian telah mengikuti kegiatan matsama, yaitu masa ta'aruf, masa ta'aruf, masa pengenalan tentang Madrasah Sanawiyah Darussalam Ngoro. Pada pagi hari ini perkenalkan dulu, saya adalah Bu Ismi Zulaiha, yang mana saya di sini oleh panitia dikasih tugas untuk menyampaikan kurikulum di Masada tercinta ini. Sebenarnya Bu Ismi tuh pengen tahu ya kalian satu-satu, tapi kurikulum ini kan daring, jadi tidak bisa tatap muka. Jadi sebenarnya kalau tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau sudah masuk di Masada, kalian sudah percaya di Masada untuk mengemban ilmu, insya Allah semua Bapak Ibu Dewan Guru sudah sayang sama kalian semuanya. Terima kasih saya ucapkan karena Masada sudah dipercaya untuk kalian menimba ilmu. Pada pagi hari ini saya Ibu Ismi dikasih tugas tentang kurikulum Masada. Nah, kurikulum Masada kalian sudah pernah dengar, kalian juga kalian kebanyakan dari SD ya. Nah, saya minta untuk kalian tidak boleh takut, tidak boleh ragu, tidak boleh was-was masuk di madrasah. Dimanapun kalian mengemban ilmu itu sama saja. Kan saya pernah dengar, nanti kalau masuk madrasah itu banyak pelajaran agamanya. Ya memang banyak pelajaran agamanya, tapi tidak perlu takut. Bu, saya itu dari SD, tapi saya tuh nggak bisa, ada bahasa Arabnya, ada akidahnya, ada Quran hadisnya, nggak masalah. Jadi sampean berangkat dari SD ataupun MI itu sama saja, di sini nanti dipelajari bersama-sama. Insya Allah di Masada ini tenaga pendidiknya itu berkualitas semuanya, sesuai dengan jurusannya. Nah, jadi nggak perlu takut ya. Oke, ke-13 di sini di Masada itu sudah dipakai sejak tahun 2016. Tuh, kemudian kenapa sih kita memakai kurikulum ke-13 ya? Yang pertama itu sudah aturan dari pemerintah, dan juga ke-13 ini dinilai lebih sempurna. Nah, kok kenapa dinilai lebih sempurna? Nah, yang pertama, K13 itu mengajarkan kalian semua itu mengasah kemampuan berpikir atau bernalar. Jadi sama nanti kalau dulu itu guru itunya yang aktif memberikan materi seperti ini bla 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 bla. Nah, sekarang diharapkan dari kurikulum K13 ini siswa yang aktif dalam berpikir dan bernalar. Jadi sama nanti dikasih tema ini. Nah, sama itu nanti bisa mencari atau berpikir. Kemudian K13 mengasah kemampuan perasaan. Wah, main perasaan berarti Bu. Ya, main perasaan. K13 mengasah keterampilan hidup. Keterampilan hidup bagaimana? Nanti di bawah saya jelaskan. Nah, kita lanjut. Di K13 ini ada apa saja ya di isinya kurikulum 13 ini? Di Masada ini ada mata pelajaran, mungkin kalau sampean di SD atau MI tidak terlalu banyak mata pelajarannya. Kalau sudah tingkatannya Madrasah Sanawiyah itu sudah lebih banyak lagi. Insya Allah nanti di sini ada 21 mata pelajaran. Nah, masuk di kurikulum 13 ini ada 10, yang lainnya itu adalah pelajaran mulok. Nah, tambahan-tambahan itu nanti ada tajwid, ada akhlak kitab, ada fikih kitab, dan sebagainya, ada aswaja, dan sebagainya. Nah, mata pelajaran di sini ada pendidikan agama. Pendidikan agama kalau dulu sama di SD kan ya pendidikan agama gitu aja. Kalau nanti di sini ada SKI, ada fikih, ada bahasa Arab, ada Al-Quran hadis, ada akidah akhlak seperti itu.
itu nanti ada 3 jam pelajaran. Ada kemudian PPKN, itu 6 jam pelajaran. Ini aturan dari pemerintah ya. Ada BIN, apa itu BIN? Mungkin zaman belum tahu. BIN itu adalah bahasa Indonesia, ada 6 jam pelajaran. Kemudian ada BIK, wih apa itu BIK? BIK itu besar Bu, iya besar, seperti yang menyampaikan sekarang ini itu besar ya. Kebetulan BIK nanti juga ketemu dengan Bu Ismi ya. Nah, BIK itu bahasa Inggris, ada 4 jam pelajaran. Kemudian ada MTK. MTK kalian sudah hafal ya, MTK itu matematika, ada 5 jam. Kemudian ada IPA, ilmu pengetahuan alam. Maaf, Ismi batuk. Kemudian ada IPS, ilmu pengetahuan sosial. Ada SBK, seni budaya. Kemudian PJOK, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian ada prakarya juga. Nah, prakarya ini nanti ada rea seni, ada lukis, ada tari, ada musiknya itu. Nah, itu mata pelajarannya. Terus juga di kurikulum itu ada penilaian. Lah, penilaian di kurikulum ke-13 ini memang beda dari kurikulum yang dulu, nggih. Kurikulum 13 itu penilaiannya ada penilaian sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Itu apa saja Bu? Itu apa ya? Penilaian sikap spiritual itu apa? Dan sosial itu yang bagaimana? Pengetahuan bagaimana? Kita lanjutkan. Nah, ini apa sih maksudnya nilai itu? Nah, nilai spiritual. Nanti nilai spiritual itu kalian itu dinilai oleh ustadz dan ustazah yang ada di Masada ini bersama dengan guru BK-nya. Bagaimana itu dari akhlaknya, kelakuannya, moralnya, seperti itu. Nilai sikap sosial yang menilai itu ustadz ustazah di sini, kemudian guru mapel, mata pelajaran PPKN, kemudian wali kelasnya, kemudian sama guru BK. Itu apa Bu yang dinilai sikap sosialnya itu? Contohnya, cara sampean bergaul dengan temannya. Nah, itu sikap sosial. Kemudian cara sampean itu berbicara dengan Bapak Ibu guru. Sopan tidak? Nah, sama orang tua bagaimana? Seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nilai keterampilan, ya, dinilai keterampilan. Itu keterampilannya bagaimana? Keterampilan siswa dalam menyelesaikan tugas. Kalau misalkan kalau ada tatap muka, sekarang kan lagi BDR. Apa itu BDR? Belajar dari rumah, ya. Istilahnya sekarang itu BDR. Kalau mata pelajaran ada nanti pelajaran BDR. Apa itu? Bahasa daerah. Tetapi di sini sistem pembelajarannya melalui BDR, belajar dari rumah. Nah, di sini keterampilan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Karena gini BDR, jadi tidak ada diskusi, tidak ada presentasi, kan kita jarak jauh ya dari rumah. Ya mungkin nanti ketepatan waktu sampai mengumpulkan tugas. Nanti kalau pembelajaran itu 1 minggu pembelajaran, kemudian tugas-tugasnya itu dikumpulkan di wali kelasnya masing-masing. Nah, itu ketepatannya. Kemudian keterampilan dan kerajinan dalam tugasnya tadi, ya mungkin di mapel misalkan matematika. Nah, di matematika itu nanti misalkan kalau matematika itu kan ada soalnya, kemudian ada caranya menghitung soal itu bagaimana. Anda harus langsung menjawab nilainya ini sekian, tidak boleh ya, harus ada caranya. Nah, itu kerajinan dalam menyelesaikan tugasnya dari setiap mapel. Nah, kemudian yang terakhir, keseluruhan hasil pekerjaan. Keseluruhan berarti keseluruhan mata pelajaran yang sampean kerjakan dari mulai mapel, fikih, bahasa Arab dan seterusnya. Itu dari keseluruhan. Bagaimana? Misalkan si Joni misalkan mengerjakan tugas matematikanya aktif karena suka. Nah, kemudian bahasa Inggris juga suka, aktif, selalu mengumpulkan. Kemudian ketemu bahasa Arab, ketemu fikih, ketemu akidah, kok nggak dikerjakan? Lah, berarti ini ada beberapa mata pelajaran yang
belum diselesaikan. Nah, itu berarti belum secara keseluruhan. Kalau keseluruhan jadi mulai mata pelajaran dari nomor 1 sampai nomor 21 itu terselesaikan dengan baik. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan di kurikulum Masada. Masada itu tadi Madrasah Sanawiyah Darussalam Ngoro. Itu nama kerennya, nggih. Kalau sampean lihat itu kan di banner-banner itu ada Madrasah Sanawiyah Darussalam Ngoro, tapi kerennya tuh Masada, Madrasah Sanawiyah Darussalam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kalau misalkan kurang paham atau kurang jelas tentang masalah kurikulum, nanti bisa ditanyakan ke Bapak Diki Rosalina nanti sebagai kurikulum di Masada tahun 2021 dan 2022. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila bismillah ada salah kata ya. Saya berharap kalian bisa mengikuti Matsama pada tahun ini dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan juga bisa mengikuti sampai akhir Matsama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.